Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas murid menyertai dia. Dan beberapa perempuan yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai macam penyakit selalu menyertai dia. Para perempuan itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan masih banyak lain lagi. Perempuan-perempuan itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Kebetulan bacaan pertama dan bacaan Injil ini bisa dikatakan bicara tentang kekayaan atau tentang uang. Yang bacaan pertama di sana tampak bahwa akar dari kejahatan ialah cinta uang. Sedangkan dalam bacaan Injil di sana kita bisa melihat perempuan-perempuan yang melayani Tuhan. Semua menggunakan kata kekayaan atau uang. Nah, kita bisa melihat menjadi potret dua bacaan ini. Dikatakan dalam bacaan pertama, akar dari semua kejahatan adalah pencarian uang. Sekarang kita bisa melihat dan mencoba melihat dalam diri kita, uang itu penting gak dalam hidup? Bisa dikatakan penting tetapi tidak menjadi yang utama. Penting, semua orang penting. Kita mengatakan penting. Kenapa? Panjenengan makan, istilahnya bekerja untuk mencari makan. Tetapi kebetulan kami, para Romo itu, kami makan supaya kami dapat bekerja. Balikan. Demikian juga diharapkan yang sudah mempunyai uang yang banyak juga begitu. Anda makan untuk bisa melayani, gitu loh. Di situ kan kita bisa melihat sama sebetulnya. Tetapi orang itu yang masih berusaha untuk hidup, dia misalnya itu bekerja untuk mencari makan. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan. Sebetulnya memang sulit, gampang diomongkan tapi sulit untuk dikerjakan. Karena kita bisa melihat begini. Keinginan kita untuk bekerja, untuk istilahnya bekerja untuk mencari uang. Orang mempunyai motivasi seringkali adalah kami mau untuk mendapatkan uang untuk kehidupan kami. Namun apakah uang yang didapat itu kembali untuk kehidupannya, untuk membeli makanan, untuk beli pakaian, untuk sandang, pangan, papan gitu ya, untuk kebutuhan primer? Apakah itu? Enggak, seringkali justru untuk kebutuhan yang sekunder atau yang tersier, yang istilahnya bukan yang utama, tetapi hanya untuk menambah saja. Kita seringkali menemukan hal itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga orang dalam pencarian uang itu seringkali juga tidak bersikap bijak di dalam memanage keuangan itu. Nah, bacaan ini itu sebetulnya mau untuk menyadarkan bagi diri kita apa yang kita lakukan. Sedangkan perempuan-perempuan yang melayani Tuhan itu, dia lebih dibanding dengan hanya sekedar memberikan perpuluhan. Kalau perpuluhan ya sudah, itu perpuluhan. Tetapi dia memberikan seluruh apa yang dia miliki untuk pelayanan Tuhan dan rombongannya. Jadi Tuhan di sana melihat bahwa perempuan ini melakukan pertobatan dan pertobatannya adalah sesuai dengan apa yang dia mampu untuk bisa berubah. Kemampuannya. Tuhan tidak pernah meminta lebih dibanding dengan kemampuan yang dimiliki dari ibu-ibu itu. Dia mampunya seperti itu diterima oleh Tuhan dan rombongannya supaya mereka mampu untuk melanjutkan karya pelayanan di tengah-tengah masyarakat orang-orang Israel di sana. Tuhan
Tidak pernah memilah-milah, oh saya butuh ini, oh saya butuh itu, saya butuh ini. Enggak. Apa yang diberikan oleh orang dia terima. Karena yang dilihat oleh Tuhan Yesus adalah ketulusan hati ibu itu. Jadi ibu-ibu itu, perempuan-perempuan itu sungguh-sungguh mempunyai hati untuk melayani. Dan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Dan kemampuan dia adalah memberi apa yang dia punya. Justru dia juga bisa merasakan warta Tuhan. Mereka, para perempuan-perempuan itu juga bisa melihat bagaimana Tuhan bisa membuat mukjizat. Dan mukjizat yang pertama yang dia rasakan, mereka rasakan adalah perubahan di dalam hidupnya. Dan karena perubahan dalam hidupnya inilah sehingga dia bisa menikmati mukjizat-mukjizat yang lain yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Kita seringkali juga menuntut Tuhan untuk justru Tuhan berikanlah kami supaya bisa mampu untuk mendapatkan rezeki hari ini. Dan yang dimaksud dengan rezeki bukan pertama-tama makanan, tetapi lebih uang. Justru kita seringkali meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, padahal yang utama adalah Tuhan sendiri yang harus kita cari. Tuhan sendiri itu yang harus kita tuju. Beberapa waktu yang lalu saya memberikan satu perumpamaan atau contoh, yakni kalau kita minta air, kita akan mendapatkan cangkir sekaligus air. Tapi kalau kita minta cangkir, kita akan hanya mendapatkan cangkir. Cangkir hal-hal duniawi. Tapi kalau air itu hal yang memang kita butuhkan. Dan Tuhan itu memberikan contoh kepada kita kalau kita menuju kepada hal-hal surgawi, hal-hal duniawi pun itu juga akan diberikan oleh Tuhan sejauh mendukung perjalanan kita menuju ke hal-hal yang surgawi itu. Nah, ibu bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka kita bisa kembali merumuskan bahwa uang, kekayaan itu penting, tetapi bukan yang utama yang harus kita cari. Karena ada hal yang lebih bermakna dalam hidup yang tidak hanya untuk sekarang ini, tetapi untuk hidup kemudian yang harus patut kita cari. Harta duniawi hanya sebagai sarana untuk bisa menuju ke sana. Maka mari kita bersikap bijak di dalam hal itu. Selamat merenungkan.